Tapi kami percaya jika memang unit donor darah itu menjadi bagian daripada bisa kami handle, insya Allah bisa tercukupi segala kebutuhannya. Karena memang ngurus darah ini kan, bicara PMI kan memang ngurus darah itu dari tahun 45. Secara mekanisme, manajemen, pengelolaan dan sebagainya, insya Allah kami memahami. Ya, mau tidak mau. Alhamdulillah teman-teman bisa kembali. The next podcast. Bahkan kami punya kampus sendiri, Akademi Bakti Kemanusiaan itu ya salah satunya mata kuliahnya atau jurusannya yaitu petugas teknologi transfusi darah, begitu. Nah, nantilah ke depan pelan-pelan PMI bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan dan juga bisa memberikan terbaik buat masyarakat. Baik, ya apapun itu harapannya terus berkembang lah kita, yang kami di Basarnas juga dapat edukasi-edukasi seperti itu. Kami juga memahami, tidak menutup kemungkinan ketika sebuah operasi SAR terjadi dan memang kita menyadari bahwa ada kebutuhan darah di situ, kita bisa kolaborasi terkait kebutuhan itu, membantu memfasilitasi terkait informasinya kepada teman-teman PMI. Dan kita juga berharap sekretariat di PMI hari ini di Natuna, dia akan waktu masih berjalan ya. Kita berharap ada perkembangan terus lah yang bisa diupdate di PMI yang ada di Natuna. Betul. Dan saya juga harus sampaikan terkait PMI adalah sahabat setianya Basarnas itu ya, harus kami akui karena itu sebuah fakta yang terjadi dari zaman pos ya. Nah, jadi saya sedikit mengulas atau kilas balik lah melihat kondisi kantor hari ini, kantor Basarnas hari ini. Dulu kan masih pos. Betul. Ini tempat saya kadang-kadang main-main dengan kepala pos waktu itu. Dan juga tahun 2010 itu adalah cikal bakal PMI hari ini. Dan tidak terlepas daripada peran-peran kawan-kawan waktu itu dari Basarnas. Maka saya mengetahui adanya pembidaian, pembalutan, evakuasi dan sebagainya itu bahkan diajarkan oleh teman-teman dari Basarnas. Justru dari Basarnas dari dulu kenalnya. Dari Basarnas. Ya, kenalnya. Terbentuknya PMI di 2010, 16 sampai 18 Mei. Kemudian kita kolaborasi. Kita kan masih awam banget, Bang. Waktu itu diajarkan sama teman-teman dari Basarnas. Saya masih ingat ada beberapa orang yang masih ada di sini. Siapa aja tuh, Bang? Ya kayak misalkan ya Mas Budi. Pak Budi, mungkin orang-orang lama, ada Bang Mansur juga. Juga beberapa. Dan ada beberapa yang sudah pindah. Nah, kita pertama kali ngebentuk Palang Merah Remaja itu disupport oleh Basarnas. Dalam arti segala kebutuhan terkait peralatan ya, Bang. Dan tenaga itu dari kawan-kawan Basarnas. Patut. Jadi saya nggak heran kenapa saya sampai hari ini sampaikan tadi di awal bahwa PMI adalah mitra setia Basarnas di Natuna sampai dengan hari ini. Tidak ada kegiatan yang baik itu edukasi maupun sosialisasi ataupun kayak sampai hingga dengan operasi SAR yang tidak melibatkan PMI. Betul. Selalu hadir. Betul. Padahal kita cuma kadang kita info by WhatsApp aja, Bang. Kita ada operasi SAR di sini terkait ini, mungkin dari PMI mau ikut terlibat dan semacamnya. Pasti seperti itu. Pasti kita support segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Basarnas, karena biar bagaimanapun kami itu untuk di Natuna ya hadir karena dibidani oleh kawan-kawan Basarnas. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan Basarnas dari dulu sampai hari ini kan terus melibatkan. Kalau misalkan kita mengingat zaman dulu itu Basarnas bajunya masih biru, Bang. Nah, bajunya masih biru, kita udah berkegiatan bareng tuh. Sampai hari ini udah berubah menjadi oranye dan sebagainya kan. Nah, lama banget itu. lama banget. Jadi ya itulah. Maka saya sampaikan bahwa PMI dan Basarnas itu untuk di Kabupaten Natuna, dan saya yakin di setiap tempat pasti punya hubungan yang baik. Ya, gitu. Ya, betul. Saya melihat itu juga di beberapa kota dan daerah lain. Nah, maka kami sebagai bagian daripada yang diundang sebagai potensi kemarin sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan Basarnas. Saya sampaikan juga kepada adik-adik yang kemarin menjadi perwakilan dari PMI untuk mengikuti kegiatan potensi. Ingat ya, jangan bikin malu, itu orang tua kita, dalam arti bukan orang tua secara biologis, tapi mereka orang tua kita secara ideologis.
Maka saya sampaikan kepada adik-adik yang mengikuti kegiatan kita kemarin, atau misalkan ada yang berkunjung ke sini, nah itu adalah orang tua kita loh secara ideologi. Maka kalian harus bisa jaga nama baik, jaga wibawa, nama baik keluarga dan sebagainya, apalagi marwah untuk PMI itu sendiri. Terima kasih sudah dianggap seperti itu. Iya. Karena saya kan bergabung di Basarnas di 2020, jadi cuplikan baliknya yang sebelum saya hadir kan saya tidak begitu memonitor, tidak tahu, cuma sekilas-sekilas dengar cerita dari Pak Budiman sendiri, dari teman-teman yang senior lama yang sudah lama di sini menyampaikan bahwa ya itu teman-teman berkegiatan kita ya PMI ngumpulnya di sini, sharing ilmunya segala macam. Bahkan ketika Bang Ade mengikuti diklat yang ada di provinsi ya, Betul. kemudian balik ke sini lagi diminta untuk sharing ilmu. Sharing. Saya suka sih. Jadi Sebegitu ini ya. sebegitu kuat hubungan secara emosional kami dengan Basarnas. Jadi waktu itu pada saat pembentukan PMI, kemudian kita belajar pembidayaan, RJP dan sebagainya. Kemudian saya diundang di Klatsar di tingkat provinsi. Pulang, Mas Budi udah nagih, Dek, latihan bareng. Ada hal-hal baru nggak terkait pembidayaan RJP dan sebagainya. Dan kami belajar bareng, bahkan bukan belajar bareng. Saya pikir saya malah belajar dengan Mas Budi itu sendiri. Jadi ya memang kalau secara hubungan sangat baiklah antara PMI dan Basarnas. Dan mudah-mudahan bukan hanya generasi saya, tapi bisa generasi-generasi berikutnya bisa menjaga hubungan baik dengan Basarnas. Begitu sih. Bang, sampai hari ini apa sih yang menjadi, masih adakah atau apa yang menjadi kendala PMI sendiri dalam berkegiatan bersama kita? Apakah ada ngerasa kesulitan dalam hal akses ilmu atau akses kesempatan untuk berkunjung apa segala macam, atau ada kendala tersendiri di PMI-nya yang mungkin? Kalau untuk kendala sih saya rasa tidak ya, karena memang Basarnas sendiri tidak pernah menutup diri. Kami kesini dulu latihan rappelling, alat dan sebagainya, karabiner dan sebagainya kan dari Basarnas. Saya rasa kalau untuk kendala sih memang tidak ada sih Bang. Bahkan kita solid terus, bahkan kami kalau misalkan kegiatan-kegiatan PMR, outdoor, pasti materinya dari Basarnas. Gitu. Kami berharap ada saran masukan lah mungkin dari Bang Dede terkait regenerasi kita hari ini di kantor Sarung Natuna. Buat teman-teman yang baru kan itu juga banyak, kemudian teman-teman baru di PMI juga banyak. Ya ketemunya sih pada saat kegiatan-kegiatan itu. Dulu mungkin di zamannya Bang Dede udah mulai udah klop ya, bagus banget lah, dikemasnya bagus banget antara Basarnas dan PMI. Tapi hari ini mungkin saya sedikit menyadari bahwa ada sedikit kepudaran lah di situ. Apakah mungkin kami yang kurang welcome kepada teman-teman PMI yang baru, yang khususnya yang muda-muda? Apa ada hal yang mungkin kami tidak sadari? Misalkan kalau misalkan ya harus ngundang lah, datang lah, apa seperti apa nih? Kira-kira apakah yang bisa jadi masukan kami nih buat kantor Sarung Natuna kami yang muda-muda nih? Ya, kalau saya berpikiran jangan seganlah melibatkan kami untuk kegiatan operasi, kan gitu ya Bang ya, atau kegiatan latihan. Terkadang kan kami melihat kawan-kawan Basarnas berlatih, berkegiatan, kita kadang-kadang pengen juga bergabung. Cuman itu tadi, kita khawatirnya makan minum adik-adik dan sebagainya. Tapi boleh saya pastikan di saat nanti ada kegiatan-kegiatan Basarnas itu, baik itu operasi maupun ada latihan dan sebagainya, undang kami tanpa anggaran, ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi. Jadi kami harapan ke depan seperti itu nih Bang. Basarnas punya waktu, meluangkan waktu untuk sama-sama kita berkegiatan. Jangan pikir, wah pasukannya PMI rame nih, nanti makanya gimana. Saya pikir itu bukan jadi satu masalah. Justru esensi yang sebenarnya adalah kita bisa mengasah ilmu dan kemampuan untuk masyarakat Natuna sih Bang. Siap, itu sangat inilah. Boleh Bang, nanti saya komitmen, insya Allah kalau ada kegiatan Basarnas, jangan sungkan. Apalagi kami hari ini membuka ruang bagi adik-adik untuk bisa berkreativitas, bisa improve untuk survive dan sebagainya. Kami ya sangat support lah. Maka ke depan tidak hanya hari ini saja saya datang, insya Allah juga saya akan datang secara resmi untuk bertemu Kak Kansar barangkali. Kalau misalkan ada kegiatan yang bisa kita sejalankan, insya Allah kita jalankan bareng-bareng. Ngomongin membuka ruang, kita hari ini di kantor Sarung Natuna dengan beberapa set. Sebenarnya ini namanya Lapak Inspirasi Rescue. Lapak Inspirasi Rescue ini dibentuk di 1 tahun terakhir oleh Kak Kansar, Bapak Abdul Rahman. Awal wacananya ini dibentuk ya ini untuk bisa ngobrol seperti ini, datang teman-teman PMI atau teman-teman dari potensi lain yang mau berlatih mungkin di sore-sore hari atau sekedar sharing duduk ngobrol seperti ini untuk mempererat kebersamaan. Jadi memang ini di set untuk itu. Jadi ngomongin keterbukaan,
saya beberapa kali juga telah menyampaikan ke teman-teman lain yang mungkin dari Mapala dan dari berbagai macam lini lainnya, sampaikan datanglah ke kantor, kami terbuka kok untuk bisa dikunjungin, ya nggak usah pun untuk berlatih. Kalau memang mau berlatih ya kita coba fasilitasi yang sederhana-sederhana. Kemudian untuk cuma duduk ngobrol nongkrong di sini, ya ayo welcome, ini sudah difasilitasi tempat loh sama pimpinan di sini. Gitu. Harapannya teman-teman lain kalau misalkan mau berkunjung main ke sini. Kalau misalkan mau janjian dulu bisa WA saya atau DM di Instagram, kan kita sudah ini kan memperkuat kolaborasi kita lah dengan rekan-rekan. Kadang-kadang mereka itu kan malu untuk memulai, Bang. Siap. Nah, itu PR buat kita. Itu PR buat Itu PR buat kita. Makanya saya sampaikan tadi, apa nih yang menjadi masukan buat kami? Apakah kami memang harus saya selaku humas apakah memang harus lebih merangkul lagi? Apakah ada trik dan tips lain? Maka itu saya masih PR nih. Gimana ya cara saya meyakinkan teman-teman untuk tidak ragu main ke kantor Sarnatu? Kalau pandangan saya secara umum sih, saya percaya mungkin kawan-kawan itu ada rasa segan buat kesini. Ngapain juga kesini, misalkan begitu ya Bang ya. Ngapain sini cuma duduk-duduk dan sebagainya, nggak enak, gangguin orang kerja dan sebagainya, mikirnya kan begitu. Mungkin nih Bang ya. Nah mungkin kita bisa mulai dengan kita, yuk kesini nongkrong yuk, kita persiapan yuk latihan. Nah ini kira-kira yuk kita latihan rappling, yuk kita latihan pengembaraan, atau misalkan melakukan pendakian dan sebagainya. Ada sesuatu yang dibahas, insya Allah mereka saya kira welcome untuk datang Bang. Kalau misalkan hanya berharap mereka datang ngopi hahaha, saya pikir dengan kesibukan kawan-kawan mungkin agak sulit. Tapi kalau seandainya kita agendakan ada sesuatu hal yang dibahas dan akan kita kerjakan, saya rasa kawan-kawan semangat. Contoh tadi di grup WhatsApp saya sempat nanya, sempat panas-panasin, ternyata kawan-kawan masih ada yang masih pengen datang ke sini. Cuman kan sayang nih kalau cuman datang ngopi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang diagendakan, ada sesuatu yang akan dilaksanakan, saya rasa secara masif kita bisa rame nih lapang inspirasi ini. Gitu Mas. Keren-keren. Saya masih jadi PR sih buat saya. Karena kami punya kerinduan Bang. Potensi yang pertama di Natuna itu kan angkatan kita ya Bang. Ya. Kita mau kesini mau ngapain Bang? Ya kan ya. Apakah cuma sedang ngopi? Enggak. Nah maka nanti kalau istilahnya kita mau reuni, kemudian kita hahaha, mungkin bisa dimulai dari situ. Tadi saya sudah sempat japri teman-teman yang ada di grup, yuk kita main yuk ke kantor dalaman nih, nggak ngelihat dan nggak tahu nih kabar kawan-kawan nih. Dan mereka alhamdulillah responnya positif. Nah maka nanti akan saya sampaikan lagi bahwa misalkan hari Minggu atau hari Sabtu barangkali gitu Bang. Nah apa nih keluh kesah kawan-kawan, apa nih yang akan kita lakukan nih? Saya yakin kawan-kawan pasti hadir. Gitu Bang. Sebaliknya ternyata juga yang saya coba dalami, yang kami pikirkan adalah ketika kami ingin mengundang dan semacamnya terkait kalau udah mengundang gitu, kesannya formal ya, kesannya formal. Beberapa dari saya pribadi mikir mereka punya pekerjaan masing-masing. Apakah mengganggu pekerjaan mereka di luar dari kesibukan ini? Apa kalau misalkan sore-sore yang harus sudah pulang bertemu keluarga dan semacamnya? Jadi memang jadi miskomunikasi aja sebenarnya Bang, lebih kayak dari teman-teman potensinya merasa segan terkait mengganggu pekerjaan kita ketika di jam pekerjaan. Sebaliknya kami juga mengganggu kesibukan teman-teman potensi di luar jam kerja. Berarti kita satukan persepsi bahwa dari pihak kami Basarnas terbuka untuk teman-teman yang mau datang ngobrol nongkrong belajar sharing-sharing ilmu, atau ya kita bangun keakraban kita lagi semakin baik lagi. Dan dari pihak teman-teman potensi pun sangat-sangat bersedia ya untuk bisa meluangkan waktu menjadi bagian daripada Basarnas, kan menjadi sebuah kebanggaan Bang, kan gitu ya. Siapa sih yang nggak bangga dengan orang-orang yang hari ini mau turun ke daerah-daerah yang darurat dan sebagainya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kan kawan-kawan dari Basarnas. Nah tentu kami kalau misalkan berdekatan dengan kawan-kawan Basarnas menjadi sebuah kebanggaan. Itu baju potensi aja masih saya simpan, padahal kalau baju-baju organisasi atau kegiatan yang lain kiranya nggak mungkin saya pakai sudah buang Bang. Tapi hari ini potensi yang lengan pendek, lengan panjang sampai ke PDH masih saya simpan. Sampai sepatu masih saya simpan. Sepatu masih saya simpan. Mau dibuang sayang kan, dan itu masih bagus untuk digunakan. Jadi kalau pada dasarnya kawan-kawan tuh punya kerinduan. Cuman memulai untuk menyatukan sebuah kerinduan dengan dalam sebuah pertemuan ini yang kadang-kadang jadi kendala dimulai dari mana. Maka nanti akan saya sampaikan ke kawan-kawan. Ayo kita kembali ke rumah,
Nah, karena ini rumah kita nih Bang. Kalau bicara potensi ini rumah kita, ayo kita kembali ke rumah, kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan, diskusikan apa yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat kawan-kawan kita, baik itu kawan-kawan seumuran generasi kita ataupun kawan-kawan yang mungkin orang tua kita untuk masyarakat Natuna. Baik. Gitu sih Bang. Bang Dede, sebelum mungkin seru ya, cuma memang waktunya kita tidak Ya. bisa banyak di, mungkin Bang Dede juga baru balik dari kegiatan ya tadi ya, saya juga tahunya Bang Dede ada kegiatan, jadi kita buat sore, Ya. scheduling segala macam, sama juga. Saran masukan deh buat kantor SAR Natuna, buat teman-teman PMI sendiri atau teman-teman potensi SAR di Natuna untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial, apa nih yang mungkin bisa disampaikan statementnya buat teman-teman yang nonton ini nih. Untuk tentunya saya harus sampaikan kepada Basarnas untuk jangan ragu melibatkan kami. Apalagi sekarang sudah mendekati Nataru kan ya. Nah, ini kan salah satu upaya untuk reuni nih Bang. Ya, Jadi bisa di momen untuk kita reuni. Itu libatkan kami, aktifkan lagi kembali kami. Insya Allah kami pasti akan memberikan kontribusi yang jauh daripada ekspektasi kawan-kawan daripada Basarnas. Itu satu. Dan untuk kawan-kawan PMI, ayo kita jadikan ini sebagai rumah kita juga untuk sama-sama kita berlatih, meningkatkan kompetensi dan juga menjadi bagian daripada penyebaran informasi untuk nantinya adik-adik kita juga bisa mendapatkan informasi tersebut. Dan juga untuk kawan-kawan potensi di saat sudah dibuatkan lapak inspirasi, nah jangan disia-siakan, jadikan ini sebagai tempat untuk kita bertukar pikiran, gagasan, ide dan sebagainya. Jangan sampai disia-siakan. Gitu sih Bang. Harus sesuai dengan namanya, lapak Inspirasi. sumber informasi, inspirasi buat teman-teman yang hadir di sini ya. Ya. Siapa sih yang nggak mau jadi inspirator Bang? Siapa sih yang nggak mau menjadi catatan sejarah? Apalagi di pejuang-pejuang kemanusiaan kan gitu. Nggak pernah kepikiran jadi inspirator, kemudian jadi sejarah di sebuah tempat sebagai inspirasi. Wah, saya nggak pernah. Dimulai dari potensi. Saya berharap dimulai dari potensi, kita tidak hanya dikenal tapi dikenang. Kalau cuma sekedar dikenal ya cuma kenal doang Bang. Iya. Tapi kalau istilahnya dikenang atau mengenang itu akan teringat sampai sepanjang waktu. Siap, betul. Gitu. Yuk kita jadikan ini menjadi bagian daripada sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat Natuna. Baik, terima kasih Kak Siap. Bang Ade, Bang Ade. Apapun itu kita berharap PMI juga bakal terus berkembang, terus menjadi satu unit yang membanggakan bagi Natuna khususnya. Jadi kita berharap ke depan tidak ada lagi lah broadcast kekurangan darah dan semacamnya gitu. Amin. Kita berharap Mudah-mudahan. ada peningkatan manajemen dan semacamnya buat PMI yang juga nanti bakal mendukung tentunya setiap dari kegiatan-kegiatan kita di Basarnas terkait operasi dan semacamnya. Bukan tidak mungkin, dan bahkan saya pastikan bahwa setiap kegiatan operasi SAR pasti melibatkan PMI dalam hal bantuan tenaganya, bantuan kemampuannya dari hal tidak hanya darah ya, tidak hanya darah, tapi kayak bantuan kesehatan. Betul. Kayak misalkan medis dasar dan semacamnya. Baik, itu saja. Ada lagi mungkin dari Bang Dede yang mau disampaikan? Paling itu tadi, jadikan hidup kita jadi lebih baik dari sebelum kita lahir dan setelah kita meninggal. Siap. Gitu. Saya kehabisan kata-kata terakhir tuh nggak ini. Sumpah keren. Terima kasih buat teman-teman sahabat SAR dimanapun berada. Mungkin nanti kita akan minta lagi dari Bang Dede atau dari teman-teman potensi lain atau teman-teman instansi lain untuk hadir di podcast kita ngobrol seputaran kegiatan sosial dan kemanusiaan di Natuna. Itu saja yang bisa kami obrolin hari ini. Lain kesempatan, terima kasih buat sahabat SAR yang sudah menonton, yang mengikuti podcastnya saya bersama dengan Bang Dede dari Sekretaris PMI. Sekaligus Kepala Markas PMI di Natuna. Terima kasih. Terima kasih sahabat SAR dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.